disediakan untuk masyarakat sejatinya. Karena yang akan disediakan, disuguhkan itu adalah calon pemimpin yang akan melayani masyarakat. Jadi secara sederhana, pemerintah melalui KPU menanyakan kepada masyarakat, kanggo 5 tahun kapayu pada saha pemimpinnya sok taroskeun ke masyarakat, maka pengejawantahan pertanyaan tersebut dibentuk atau diterjemahkan dalam momen pilkada. Jadi ya aktor paling pentingnya masyarakat. Ketika ada yang menganggap bahwa masyarakat bukan bagian strategis dalam proses pilkada ataupun pemilu, ini saya kira adalah satu pemahaman yang keliru, karena justru yang paling penting itu adalah elemen masyarakat. Kami tidak bisa membayangkan andai kata masyarakat secara total misalnya memboikot pilkada dan pemilu, wah ini bisa jadi akan terjadi ketidakstabilan politik. Dan ketika pun ada yang mencoblos berapa persen dan jumlah masyarakat mayoritas tidak mencoblos, maka ya itu dalam kajian politik itu memang biasa disebut sebagai ketidakstabilan hasil pemilu atau hasil pilkada. Jadi khawatirkan ketidakstabilan ini akan mengganggu jalannya program pemerintahan. Jadi memang kami berkepentingan kepada seluruh masyarakat, terutama yang tergabung dalam simpul-simpul penting dalam hal ini JTH NU. Kami meyakini bahwa lembaga yang berada di bawah naungan NU, wabil khusus segmentasi keagamaan, ini sangat strategis di masyarakat. Mengapa? Karena mau tidak mau harus kita akui untuk wilayah Cianjur mayoritas memang berdasarkan agama, itu adalah penduduknya mayoritas Muslim. Kemudian dalam beberapa bacaan saya sempat mendapat informasi bahwa masyarakat Cianjur ketika dipimpin oleh orang luar Cianjur itu nggak masalah. Ketika masyarakat Cianjur dipimpin misalnya oleh laki-laki perempuan tidak masalah. Tapi ketika masyarakat di Cianjur dipimpin oleh pemimpin yang memang berbeda secara keyakinan, ini masalah. Ternyata menurut bacaan yang saya temukan, ini menandakan bahwa iklim keagamaan ini begitu sangat kuat dan kental di kalangan Cianjur. Pun dari bacaan yang lain juga saya mendapatkan informasi memang bahwa petuah ataupun arahan ataupun bimbingan daripada pemimpin keagamaan atau biasa kita sebut kiai, ustaz dan istilah lain itu lebih didengar dibanding dengan pimpinan yang bersifat struktural dan politik. Ya secara gampang lebih kuping ke ajengan ke ulama daripada ke KPU gitu lah gitu ya. Jadi upami KPU nyebatkeun memilih wajib buat pasti diprotes. Bahkan kemarin sempat menghadiri acara Bahsul Masail di PCNU tentang menimbang salah satu fatwa dari MUI bahwa memilih itu adalah satu kewajiban. Kita sempat datang ke sana. Saya kira ketika itu difatwakan oleh MUI menimbulkan satu kajian tertentu, apalagi dikeluarkan oleh KPU. Tapi kalau dikeluarkan oleh PCNU atau JTHNU, saya kira jangan masyarakat ya. Jadi itu sebagai satu bentuk dorongan bahwa memang banyak titik yang tidak bisa disentuh secara langsung oleh organisasi politik kenegaraan. Ada titik-titik tertentu yang memang hanya bisa disentuh oleh organisasi kemasyarakatan, dan salah satunya yang paling penting adalah organisasi di bawah Nahdlatul Ulama, wabil khusus JTH NU Kabupaten Cianjur. Dan kami tentu saja dalam hal ini mengharapkan bahwa JTH NU dapat memberikan satu dorongan positif, terutama dalam pensuksesan pemilihan kepala daerah untuk gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Cianjur tahun 2024. Kami juga menyampaikan bahwa di Kabupaten Cianjur ini ada 3 pasangan calon untuk nanti dipilih. Pertama, pasangan calon nomor 1 atas nama Haji Herman Suherman dan Muhammad Solih Ibang. Ini paslon nomor 1. Paslon nomor 2 atas nama Muhammad Wahyu Ferdian dan Ramzi. Kemudian paslon nomor 3 atas nama Dede Nasihin dan Neneng Eva Fatimah. Ini 3 pasangan calon putra putri terbaik di Kabupaten Cianjur untuk kita pilih. Kemudian untuk tingkat gubernur ada 4 pasangan calon. Pertama atas nama Acep Adam Rukiah dan gitaris
Dwi Natalina, ini paslon nomor 1. Paslon nomor 2 atas nama JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja. Kemudian paslon ketiga atas nama Ahmad Saihu dan Ilham Habibi. Kemudian paslon keempat atas nama Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan. 4 untuk pilgub, 3 paslon untuk pilgub. Nah, tapi mungkin kesuksesan yang terkena, amin, amin, ya Bapak. Dan cuma tidak beri syarat. Selanjutnya, kami selaku JKH sebagai lembaga keagamaan partner KPU Jawa Barat dalam hal sekretaris kami bahwa ada satu wadah para pegiat Al-Quran yang bermanhaj karena takut kena dauhan dinamit man fasara fasar Qur'ana biwajhihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini al-inrah bi umumil lafzi la bisabar. Nah, itu aja skill-skill sedikit. Mana saya ada berapa saya maksudnya saya ini ditayang itu mau nanti dapat penilaian salah benar dari kiai hadirin di sini. Yang kelima harus dibacakan ya. Tapi sedikit lah latar belakang Indonesia adalah negara maju yang pada masa-masa nafsi. Di kita kalau ada orang jangankan membunuh, melukai orang lain tanpa alasan, bilghairi nah tentu ada hukumannya. Juga begitu hidup diserahkan nilai Islam. Begitupun dalam hal praktik suksesi kepemimpinan, pergantian periodisasi kepemimpinan di negara, baik nasional maupun kedaerahan. Nah, Islam telah bahwa Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Benar di depan. Wa in kesultanan atau kerajaan. Nah, pola-pola yang digariskan atau diatur oleh negara pemerintah di tempat di negara tersebut, kita wajib ikuti, kita wajib laksanakan sebagai warga negara yang baik, bahkan berpartisipasi mensupport. Allah menjadikan kita sebagai khalifah, yaitu dimulai dengan bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Juga Allah menyuruh kita untuk mengikuti segala aturan di negara. Idza kana taratu fis safari fal amiru ahadukumnya. Itu KPU Pilgub Jabar 2024 yang kami dapati dalam hal tantangan untuk menyambut Pilkada 2024 ini adalah bahwa pertama penginformasian kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur bahwa tanggal 27 November itu akan ada proses pemilihan kepala daerah untuk Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Ini tentu saja kami mendapatkan tantangan dalam menyampaikan informasi kembali kepada masyarakat bahwa tahun 2024 selain daripada proses pemilu, bahwa di November itu akan ada proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, sehingga titik penginformasian ini memang menjadi satu konsentrasi khusus bagi kami. Terus kemudian bagaimana harapannya atas diselenggarakan sosialisasi pilkada hari ini? Kami berharap dengan diselenggarakannya sosialisasi pada kegiatan hari ini bersama rekan-rekan dari JKH NU Kabupaten Cianjur, informasi terkait masalah penting mengenai poin-poin pilkada, baik itu pasangan calon ataupun informasi strategis lainnya, terutama terkait ajakan memilih, ini dapat tersampaikan dengan lebih luas melalui jaring yang ada di JKH NU Kabupaten Cianjur. Kami sangat menyadari bahwa rekan-rekan dengan segmentasi keagamaan, terutama JKH NU, ini memiliki jejaring yang luas, yang kami harapkan setelah kegiatan ini selesai bahwa informasi daripada sosialisasi dapat disebarkan dengan begitu masif kepada jejaring yang ada, setidak-tidaknya kepada lingkungan internal keluarga sendiri, kemudian secara organisasi, kemudian kepada masyarakat secara luas, sehingga target partisipasi daripada pemilihan yang ada di Kabupaten Cianjur dan di Provinsi Jawa Barat dapat tercapai.
Yang terakhir Pak, apa pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat dalam menyambut Pilkada 2024? Kami menyampaikan pesan ke masyarakat bahwa tanggal 27 jangan lupa dan jangan kemana-mana, ada pemilihan kepala daerah di TPS. Ayo sama-sama datang ke TPS, mencoblos di TPS, gunakan dan salurkan hak pilih kita sebagai warga masyarakat Cianjur untuk mensukseskan tempat sekarang. Iya. Pertama, apa tantangan terbesar dalam menyambut Pilkada 2024? Pertama, tantangannya tentu pemahaman masyarakat tentang waktu dan tata cara, kapan ini kan juga masih kurang merata sampai ke tingkat grassroots. Kemudian tata cara seperti pilpres dan pileg kemarin begitu banyak surat suara. Kebetulan sekarang pilkada 2 tingkatannya, kabupaten, kota, dan provinsi. Itu selanjutnya juga tentang pemilu sehat. Jadi masyarakat tidak hanya terbuai dengan sifatnya money politik dari para calon itu sendiri. Nah, jadi kami ingin semakin kesini, semakin dewasa masyarakat berpemilu ria ini, berpemilu atas dasar akal sehat dan hati nurani. Terima kasih. Kemudian, bagaimana harapan atas diselenggarakannya sosialisasi Pilkada? Pertama tentu bersyukur alhamdulillah. Kemudian harapannya ini semakin masif, baik dari secara segmentasi, waktu, dan secara geografis atau secara teritorial, masif dimanapun, kepada siapapun dan kapanpun, sehingga benar-benar partisipasi masyarakat itu meningkat, bahkan kalau bisa sampai di atas 90%. Terima kasih. Yang terakhir, apa pesan yang ingin disampaikan pada masyarakat dalam menyambut Pilkada 2024? Mari kita gunakan hak pilih kita sesuai sebagai warga negara secara bertanggung jawab, dan tentu dengan hati nurani dan akal sehat, karena itu merupakan sebuah perintah agama juga yang kita anut dari Islam, bukan hanya kewajiban dari negara. Maka sebagai muslim yang baik dan warga negara yang taat hukum, maka ayo kita coblos pilih calon yang sesuai yang kita pilih, yang kita cocok dengan kita untuk mengemban amanah 5 tahun ke depan. Terima kasih. Ya. Apa tantangan terbesar dalam menyambut Pilkada 2024? Ya, tentu tantangan menyambut Pilkada 2024 ini sangat banyak, apalagi di situasi teknologi informasi yang kemudian berkembang. Saya kira ini yang kemudian menjadi tantangan kita bersama, bagaimana arus informasi ini bisa kita pilih sehingga apa yang kemudian masyarakat terima soal Pilkada dan 2024 ini bisa berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan informasi yang kemudian harus dan baik diterima oleh masyarakat, seperti itu. Kemudian, bagaimana harapan atas diselenggarakannya sosialisasi Pilkada hari ini? Satu, saya apresiasi betul apa yang kemudian apa yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat, upaya mensosialisasikan. Tentu ini bagian daripada tanggung jawab, kewajiban, dan juga tugas yang sangat baik yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat untuk mensosialisasikan soal tahapan-tahapan dan kemudian proses yang akan dilakukan menuju 27 November nanti. Ya, harapannya memang partisipasi dari masyarakat Provinsi Jawa Barat ini meningkat begitu dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara tatap muka ini, karena tentu informasi yang kemudian diterima oleh masyarakat di media cetak, media informasi, dan ini kemudian harus saling dikuatkan, apalagi dengan adanya pertemuan ini menjadi harapan besar bahwa kemudian Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi yang dapat mengajak dan mempunyai partisipasi masyarakat yang banyak begitu. Yang terakhir Pak, apa pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat dalam menyambut Pilkada 2024?
pesannya tetap bahwa momen pilkada ini adalah momen tepat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keinginan, dan harapan bagi daerahnya masing-masing. Tetapi kontestasi ini, kemudian momentum ini, kemudian jangan menjadi momentum yang justru sebaliknya, momentum baik ini sebaliknya menjadi momentum buruk dengan apa? Dengan adanya perpecahan antar tetangga, antar saudara, antar masyarakat, antar kelompok. Nah, ini yang kemudian perlu untuk kita jaga, bahwa berbeda-beda tidak apa-apa, mempunyai pilihan masing-masing tidak apa-apa, tetapi bagaimana kemudian kita bisa merawat perbedaan itu dalam semangat yang sama, yaitu membangun Provinsi Jawa Barat ke depan lebih baik.